sekali lagi, saya tidak sepakat. Ya, maaf. Teh Novi gimana Teh Novi? Teh Novi lebih memilih walkout atau keluar dibanding memilih untuk berdamai dengan Agus. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel ini, channel yang tentunya akan memberikan sangat banyak sekali informasi-informasi menarik, informasi yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Oke teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kita di video kali ini, kita akan kembali membahas info-info atau berita yang sangat viral sekali belakangan ini, baik itu di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain sebagainya, yaitu berita tentang konflik antara Agus dan Teh Novi. Nah, jadi baru beberapa hari kemarin ini itu viral lagi kasusnya, karena Teh Novi sebagaimana yang kita lihat itu lebih memilih walkout dan menolak untuk berdamai dengan Agus ketika dilakukan mediasi. Nah, mediasi ini kan dilakukan untuk melakukan perdamaian antara Agus dan juga Novi. Tapi gimana ya, kalau menurut sebagian orang, dan saya juga sudah menonton videonya, itu banyak yang banyak yang mengeluarkan pendapatnya itu seolah-olah saya nggak tahu ini seolah-olah atau memang faktanya, tapi kalau menurut saya iya sih, yaitu Novi di di mediasi itu seperti dicurangin lah seperti itu. Mulai dari ada yang mengatakan kalau hostnya itu berat sebelah, berpihak kepada Agus, terus pengacaranya juga Novi yang tiba-tiba tidak berpihak kepada Novi tapi malah berpihak ke pihaknya Agus dan lain-lain sebagainya. Ya pokoknya kacau lah kalau dilihat. Intinya kayak Novi itu tertekan banget, penuh tekanan gitu, kalau apalagi ketika dia walkout itu menangis sejadi-jadinya itu dia ketika walkout. Saya kasihan sih sama Novi tentunya. Ya sudah, untuk tidak berlama-lama, mari kita coba baca infonya terlebih dahulu. Mari kita baca beritanya. Nah, ini berita pertama kita baca dari suara.com. Nah, suara.com. Agus Salim nangis meraung-raung usai Pratiwi Novianti tolak kesepakatan damai. Segitu jahatnya kah? Nah, jadi gimana ya? Kalau menurut saya sih, keputusan walkout dan menolak damai dari Teh Novi ini sebenarnya benar sih, bagus. Karena bukan main loh apa yang sudah dikerjakan, diniatkan oleh Novi untuk membantu Agus ini, tapi mendapatkan perlakuan yang terkesan kurang baik lah begitu responnya. Niatnya Teh Novi ini bagus, mau membantu menyalurkan donasi, tapi ya seperti itulah, kita sudah tahu bersama kan. Makanya Teh Novi juga ini menolak untuk damai dan memilih walkout keluar dari acara mediasi itu. Saya rasa sih benar sih. Kalau pendapat kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Kita cari berita lain di tribunmedan.com. Agus Salim batal dapat donasi lagi. Agus Salim batal dapat donasi lagi. Teh Novi tolak damai. Kini Agus minta maaf. Saya kecewa. Ya kecewa sih Agus karena tidak jadi dapat donasi lagi kan. Ya karena gimana ya, kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya Teh Novi yang tidak mau menerima mediasi itu, tidak mau menerima permintaan damainya. Karena kalau Teh Novi itu sebenarnya langkah yang paling benar dilakukan ya memang itu menolak sih sebenarnya. Bukan bermaksud saya berpihak sebelah, berpihak ke Novi, bukan. Tapi kalau kita lihat secara saksama, memang apa yang dilakukan oleh Novi itu ketika walkout itu memang benar sih, harus dilakukan seperti itu. Karena di beberapa komentar di banyak video juga banyak yang mendukung Novi daripada Agus sih. Agus Salim mulai memohon berdamai dengan Pratiwi Novianti. Keinginan Agus ini agar bisa merasakan donasi. Wow, ini beritanya gimana ya? Keinginan Agus ini agar bisa merasakan donasi 13M yang kini tertahan di Yayasan Teh Novi. Jadi menurut berita ini katanya Agus itu mau berdamai supaya bisa merasakan, bisa menikmati itu 1,3M donasinya yang kini tertahan di yayasannya Teh Novi. Jadi kalau Teh Novi ini menolak untuk berdamai, jadi Agus tidak bisa merasakan donasi itu. Agus tidak jadi dapat donasi itu. Dan akhirnya Novi ini batal menolak untuk berdamai. Jadi tidak jadi batal Agus ini mendapatkan donasi 1,3M. Mungkin itulah yang membuat dia juga sedih, kecewa. Ya jelas kecewa lah, 1,3M loh melayang.
Ya salah sendiri sih. Kita cari di berita lain. Gadget.fifa.co.id menangis histeris karena mediasi donasi gagal lagi. Teh Novi walk out. Teh Novi walk out. Nah, kalau kalian semua penasaran bagaimana proses walk outnya Teh Novi, sini saya perlihatkan detik-detik Novi ketika walk out dari acara mediasi itu. Mari kita nonton sama-sama. Ya teman-teman, ini memang kalau nggak ada ketegangan itu bukan apa namanya ya, bukan rekonsiliasi namanya. Makanya karena ada ketegangan ada perdamaian. Dari awal memang nih belum 100% sih, masih agak keras-keras. Tapi yang jelas saya jelaskan ya, tidak ada satu kata pun surat permohonan saya untuk menggunakan uang bagi-bagi itu nggak ada. Untuk Agus ini nggak ada. Boleh ditanyakan surat-surat saya permintaan aku. Hanya saya minta kalau memang ada yang menguntungkan Agus, oke, kita jalan. Kalau nggak usah. Yang banyak berkicau ini adalah orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolonglah dihentikan seperti itu. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati. Dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi gitu. Uangnya ada di yayasan kok. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendala. Kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan, ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu yang penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri gitu. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Itu diambil lagi pemiliknya. Kecuali nanti ada gugatan pengadilan, nggak pas gitu. Atau takut-takutin, kemudian kita transfer ke rekening yang punya itu nggak ada itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus, ada temannya yang buta Agus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ke ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Atau ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Nah inilah jahatnya mereka. Nah ini saya cuma tampilkan beberapa menit, yaitu detik-detiknya ketika Teh Novi memilih untuk walk out. Karena videonya itu panjang sekali dan puncaknya adalah ketika Bang Farhad Abbas ini sudah mulai berbicara. Di situ Teh Novi sudah mulai tidak tertahan lagi, mungkin kesabarannya sudah tidak tertahan lagi amarahnya. Jadi dia tidak mau melakukan kesalahan dan dia lebih memilih untuk walk out dan keluar dari situ untuk mencari amannya. Karena dia sudah tidak tahan di situ, tertekan banget di situ. Semua pihak itu seolah-olah tidak ada yang berpihak kepada Novi di situ. Semua bahkan ada pihak yang mengatakan di beberapa komentar itu di acara mediasi ini terkesan Teh Novi itu seperti di prank, seperti dijebak gitu loh. Jadi hostnya itu berpihak kepada Agus, pengacaranya Teh Novi juga berpihak kepada si sini. Jadi Teh Novi ini dalam beban banget gitu loh. Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Memang seolah-olah seperti di prank, makanya dia memilih untuk walk out. Nah teman-teman, kalau kita membahas tentang Agus dan Novi ini, saya kembali teringat sama beberapa video yang viral beberapa belakangan ini, yaitu tentang Agus apakah ini memang benar-benar masih buta atau sudah bisa melihat. Karena ada salah satu video yang sangat bikin mind blowing sekali gitu loh, sangat bikin kok seperti ini sih, sangat bikin saya terheran-heran. Ini videonya, mari kita lihat.
Nah, jadi di video itu kan si presenternya ini, host acara TV itu kan nunduk gini sama Agus. Tapi ketika dia nunduk gini, Agus juga nunduk. Loh, kok Agus bisa tahu kalau dia ditundukin sama hostnya ini, sama presenternya ini, kok dia langsung nunduk juga gitu. Jadi ini membuat saya heran gitu loh. Apakah Agus ini sudah bisa melihat atau tidak? Agus ini masih bisa melihat atau tidak sih? Kok dia bisa tahu hostnya tunduk, terus dia tunduk balik juga? Ini bikin saya tuh berpikir banget loh. Ini Agus bisa melihat atau tidak sih? Apakah sudah sembuh dari kebutaannya atau tidak? Kok dia bisa lihat, dia bisa tunduk juga? Dan selain itu yang baru-baru ini, setelah kemarin, yang baru kemarin ini, yang ketika dari acara mediasi itu, dia diwawancarai sama Bang Farhad Abbas. Nah, ditanyailah si Agus ini, nggak usah saya jelasin, mari kita lihat videonya dulu ini. Agus, tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana Bang? Hebat banget Agus ngomong sekarang. Senang kah Bang hari ini diajak wawancara ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Bisa merasakan. Oke. Nah, jadi si Agus ini kan ditanyain gitu, sudah bagaimana rasanya sudah diajak pergi ke kantor dinas sosial, terus dijawablah. Terus pas ditanyain yang kedua kalinya, Agus malah jawab, "Iya, jadi tahu kantornya di mana." Nah, pas dia ditanya, dia jawab udah tahu kantornya di mana, baru Farhad Abbas ini seolah-olah, aduh kok gitu, padahal udah di kode juga, udah di sama Bang Farhad Abbas. Nah, langsung tapi tidak didengerin sama si Agus ini. Agus malah jawab udah tahu kantornya. Lo kok tahu dari mana, kan kamu tidak bisa melihat? Kok tahu kantornya di mana? Dia ngeles lah. Dia bilang bisa merasakan. Nah, pas dia jawab itu, yang paling lucu adalah reaksinya Bang Farhad, karena dia langsung keluar. Ayo kita lihat sekali lagi. Bisa merasakan. Oke. Nah, jadi waktu dijawab sama Agus, kita jadi tahu kantornya di mana, langsung keluar Bang Farhad Abbas ini. Mungkin malu dia, Bang Farhad Abbas, kok kamu keluar sih? Ini kan temenmu loh, jangan main ninggalin gitu aja, jangan tinggalin di tengah jalan dong. Kasihan lo Agus, ini temenmu ini yang kamu perjuangkan kok malah ditinggalin sih. Blunder ya si Agus itu atau gimana? Astagfirullah. Jadi itulah teman-teman, sebagai kesimpulannya saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, kalian berada di pihak mana? Kalian mendukung siapa? Apakah kalian berada di pihak Agus atau berada di pihak Teh Novi? Kalau saya pribadi sih ya ini berdasarkan pengamatan saya dari kasus ini pertama viral sampai sekarang, ya saya sih masih berada di pihaknya Teh Novi sih. Karena ya seperti itulah, kita sudah tahu bersama, banyak orang yang lebih kasihan, lebih mendukung Teh Novi daripada Agus, karena ya seperti itu. Oke teman-teman, saya mau mendengar juga pendapat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti komentar yang paling bagus kita akan bahas sama-sama. Dan juga kalau kalian punya ide-ide yang lain atau info-info menarik lainnya yang bagus kita bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.